Tiap ada bau pencemaran akan saya tindak lanjuti dengan sungguh-sungguh yang akan bekerja sama dengan pemerintah terkait maupun tenaga ahli swasta. Baik, terima kasih. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama atas persetujuan warga, ya kan? Sementara kalau saya tangkap sebagian masa belum tak setuju ya. Yang pertama. Kemudian yang BBG, coba sampai nangani BBG, coba dia. Ya, untuk kegiatan usaha kita itu seperti yang disampaikan dari perizinan tadi Pak Bati, kita harus ada memenuhi perizinan dasar. Bagus. Salah satunya Bagus, adalah ini bagus. Siap. Biar ini dulu yang proses perizinan ya, Bro. Mulai dari OSS coba sampaikan. Proses perizinan selama ini ya, Bro. Ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk proses perizinan berusaha ada 3 hal yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Yang pertama adalah izin dasar. Izin dasar yang harus dipenuhi yang pertama adalah izin bangunan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua izin bangunan. Sekarang namanya MDBN ya. dulu MD. Yang ketiga adalah KPR. Itu yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Jadi sebelum masuk ke USS, pelaku usaha harus memiliki 3 tadi. Setelah 3 ini dipenuhi, baru pelaku usaha masuk ke izin berusaha. Ketika 3 perizinan tidak dimiliki oleh pelaku usaha, maka sebenarnya pelaku usaha belum bisa memulai kegiatan usaha. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi kalau 3 dasar itu tidak dipenuhi, kalau aturan ya, kalau aturan tidak bisa melakukan. Tidak bisa. Maka hari ini untuk pelaku usaha mengadakan kegiatan usaha adalah karena kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah daerah, memberikan peran, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berusaha. Oleh karena itu di dalam kesanggupan yang telah disepakati, yang telah disanggupi oleh pelaku usaha, makanya harapan kami harus supaya dilaksanakan. Karena dari terbit SS yang telah diterbitkan secara otomatis itu ada kesanggupan, ada beberapa kesanggupan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Secara umum Pak Anu sudah tahu semuanya, Pak Haji sudah dipelajari semuanya. Saudara itu Pak Bati, terima kasih. Terus ternyata PBG itu masih banyak di dalamnya. Ya. Coba jelaskan. Terima kasih Pak Bati, mohon izin. Kaitannya dengan PBG ini berbeda sama IMB. Kalau IMB dulu IMB itu bangunan belum selesai, pemohon harus berizin dulu. Kalau PBG ini bisa belum selesai atau sudah ada, yang penting sudah berjalan, yaitu ada PBG, ada SLR. Ini biasanya pengampunya Dinas Perkim. Pemohon Dinas Perkim sifatnya pasif. Kenapa pasif? Itu ada aplikasinya, ada SIM BG namanya. Jadi pemohon bisa mendaftar melalui MPP, itu mengisi persyaratan yang memang harus beberapa syaratan. Iya, yang harus dipenuhi. Salah satunya dokumen lingkungan itu. Jadi kalau Pak Fauzi tidak ada dokumen lingkungan, kemudian di dalamnya pasti ada persetujuan warga pasti. Kemudian ada dokumen teknis bangunannya, tata ruangnya yang ditangani oleh PUPR dan sebagainya, termasuk syarat-syarat teknis yang lain, gambar dan sebagainya. Itu tidak akan, kalau tidak lengkap secara otomatis tidak akan berjalan PBG-nya. Bukan saya tidak mengesahkan, tapi di aplikasi itu tidak akan jalan Karena sistem. Semua sistem otomatis berarti Pak Fauzi tidak akan pernah ketemu sama Dinas Perkim. Jadi kalau semua sistem, karena Pak Fauzi tidak akan pernah ketemu sama Pak Agus. Semua sistem dan gratis. Cuman pada hal tertentu mungkin yang ada pajak yang distribusi ya. Itu pun masuk negara ya bayar dulu kan. Terus lanjut. Ya. Jadi setelah syarat-syarat itu terpenuhi termasuk gambar teknis dan sebagainya, baru si pemohon kita undang untuk kita verif gambar ini apakah sudah sesuai, cek lah ya, secara teknis dan sebagainya, tata ruangnya dan sebagainya. Itu tim juga, ada perizinan, ada PUPR, ada Perkim, ada ahli arsitektur, ada ahli tank sipil, ada ahli ME-nya. Itu kita nilai. Setelah itu memenuhi syarat, baru kita akan sahkan itu. Setelah sahkan, kita hitung nilai PBG-nya, maka nanti pemohon tidak membayar ke saya, jadi langsung ke rekening. Dan nanti langsung terakhir akun terakhir yang memanfaatkan bukan Dinas Perkim lagi, tapi sudah perizinan.
untuk mengeluarkan penerbitannya. Saya kira itu. Di dalamnya ada PUPR ya. PUPR ada lingkungan juga. Coba biar saya bawa tim lengkap. Oh itu KPR. Coba yang KPR jelaskan. Itu salah satu BG. Coba sampaikan. Terima kasih. Sekalian dalam istilah disampaikan oleh Pak Hobi dan Pak Nixon ada 3 pidana dasar tentang dari PUPR itu ada KKPR. Beda kayak dulu Bapak Ibu sekalian, KKPR itu berdasarkan politis dikarenakan si pemohon itu mempunyai modal kurang dari 5 hektar. Kurang dari 5 miliar, maaf, 5 miliar. Jadi mereka akan terbit secara otomatis. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di sini juga kita sudah ada rencananya, ada rencana detail Pak, detail tata ruang perkotaan Python. Jadi di sini Pak, jadi kalau misalnya itu Bapak nanti akan mengeklik Pak, di sana itu nanti akan terbit konfirmasi sesuai kegiatan teman-teman. Itu bisa otomatis. Konfirmasi itu masih penolakan. Konfirmasi Pak. Jadi nanti konfirmasi itu akan dibawa ke teman-teman bangunan gedung untuk ditindaklanjuti persyaratan. Jadi itu salah satu persyaratan yang sudah ditentukan. Memang dari persyaratan itu persetujuan lingkungan dan persetujuan tenaga sekitar memang itu diberikan. Lingkungan Bu Dewi. Ayo. Terus kabeh ngerti. Untuk persetujuan kesanggupan pengelolaan lingkungan karena komposisi kategori usaha mikro terbit secara otomatis di BSS. Namun namanya persetujuan kesanggupan ini harus betul-betul Ditindaklanjuti ya. Jadi itu bukan dokumen mati tapi dokumen panduan agar dampak lingkungan juga tinggal yang ada di dokumen itu dilakukan bagaimana cara pengelolaan dampak lingkungan. Jadi dokumen itu bukan dokumen mati, karena di situ persetujuan kesanggupan. Jadi kami juga berharap itu dilakukan. Itu nanti untuk syarat mengajukan GDP. Peternakan, coba sampaikan syarat-syarat. Baik, terima kasih Pak Bupati. Jadi tugas saya adalah memfasilitasi usaha peternakan, termasuk kesehatan hewannya dan kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh Artinya siapapun usaha masyarakat yang Iya. beternak ya, itu tanggung jawabnya ada di kami. peternakan. Termasuk jadi kalau misalnya ada hewan ternak sakit, termasuk tugas kami. Tapi kami sudah melakukan pada usahanya panjenengan secara periodik, kita melakukan cek kesehatan dan sebagainya sudah. Termasuk masyarakat yang terdampak, misalnya terdampak karena adanya ternak ini juga jadi tanggung jawab kami, Pak. Selama ini kan belum ada menurut saya ya, belum ada sakit karena adanya itu. Maaf, saya bukan bela pengusaha, tidak. Saya juga ada di pihak masyarakat. Ya, intinya kami sudah lakukan. Nah, Pak. artinya Ya, pemerintah daerah sudah. itu kalau urusan ternak kan tidak ngurusi urusan izin. Tidak, Pak. Siapapun yang Iya. ternak akan Iya. kita bantu, jangan sampai Iya. karena tugasnya Iya. ternak ini siapapun masyarakat yang ingin berternak, mau itu ayam, mau kambing sebagainya, Iya. tetap kita akan selalu melindungi. Ya apa cari dia sukses Iya. besar Betul. di luar perizinan. Iya, iya. Terus coba saya ingin tahu jaraknya ini dengan masyarakat berapa? Saya hanya melihat dari sisi kesehatan, Pak. Kesehatan masyarakat dan kesehatan ternak. Kalau itu hanya 25 meter sebenarnya, Pak. Itu terlepas dari izin loh, Pak ya, terlepas dari izin. Artinya masyarakat itu aman apabila jarak antara usaha ternak dengan lingkungan masyarakat sampai pagar paling luar itu hanya 25 meter. Pagar luar. Ya, itu Permentan 31, Peraturan Menteri Pertanian di 31. Ya, kalau terkait dengan jarak usaha dengan itu urusannya perizinan. Perizinan coba berapa? Kementan berapa coba? Coba siapa yang tahu? Saya pernah nangani di padi itu sengketa sama sesama pabrik itu. Kalau nggak salah di 500. 500 Pak. Bagus juga. Untuk dia ibu pada kes dia. Udah layan tanda dia. Tolong ke Pak Oke, udah ya. Ini sudah cukup. Ngomong sama ada, Pak. Busen lah. Ya. Jadi Pak Fauzi, tadi sudah dijelaskan secara gamblang beberapa izin.
Nah sekarang saya tanya, dari kesepakatan yang sudah 8 Maret ya disepakati yang sudah dibacakan tadi. Nah sekarang kesempatan Pak Fauzi untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan. Coba. Oke, baik. Terima kasih Pak Bupati. Kami karena ada Pak RT, Bu Sumiati dan warga sekalian ini, kami akan cerita dari awal seperti yang Pak RT tadi sampaikan. Mohon izin. Moga. Coba tahu loh Mas. Enggak, paling hanya 5 atau 10 napas lah. Oke. Awal sekali sebelum kandang ini dibangun, saya sudah duduk di rumah Bu Sumiati dan Kang Hardi ini, sudah juga masih ada hubungan saudara ya. Kemudian saat itu saya minta tolong untuk disosialisasi. Ya, bercerita-cerita ada risiko di sana bau, di sana enggak gitu. Tapi saya jamin kandang saya tidak sama dengan kandang itu. Kandang saya khusus. Saya sampaikanlah amanat. Saya minta izin sampaikan amanat. Amplop tadi benar. Saya tinggal amplop itu di sana. Beberapa Tapi harus di hari. sini plop ya. Oh iya. Plop masuk gelem. Enggak mau, nyupir minggu dah nyupir. Hanya tepuk. Beberapa hari kemudian, entah berselang 1 minggu atau 10 hari. 2 hari. Dikembalikanlah, oke. Dikembalikanlah. Nggak usah jauh. Ya, dikembalikanlah amanat itu ke saya. Di OSS sudah jalan. Kemudian bangunlah saya ajak rapat beliau ini untuk sosialisasi, nggak komen sosialisasinya. Tapi kemudian banyak sekali. Artinya Pak Haji Rosi sudah ada niatan mulai awal untuk pamit izin ya. Sudah pamit, bukan niatan. Sudah pamit. Ya sudah pamit, sudah niatan baik lah. Ya, Saya mau usaha. ya, Nah, cuman sementara respon masyarakat masih belum. ya. Ada sebagian mungkin sudah. Ya, terus. Nah, kemudian dari sana perizinan juga sudah jalan, perizinan berjalan ya, jalanlah kami. Mungkinlah makin banyak itu desakan-desakan penolakan. Protes, akhirnya tembus ke lapor Kanda. Tembus ke lapor Kanda. Ya. Dalam hati saya, ya ini Bapak udah setuju memberikan izin kok lapor sama Kanda, saya pikir kan. Apa Kanda lebih hebat dari Bapak Bupati, saya pikir. Saya nggak tahu kalau itu dari Pak Bupati. Ya, mohon maaf lah. Iya terus. Jadi setelah itu ya kami sudah merasa diberikan izin, sudah tidak ada lagi yang bisa. Yang izin dimaksud OSS. OSS. Oh, iya. Ya. Saya di OSS dan SK Bupati di sana Pak. SK Bupati. Ada SK Bupati di Kalau SK Bupati perizinan. apa? Ada. Minta tolong ambil di apa di motor saya. Di ini apa namanya itu? Ada. Terus SK Pak, ya, Bupati. terus. Ini nih Mas, ini Mas. Ini sudah ada. Ya. Oh, anu ne OSS. Ya, di dalam OSS itu sudah Ya. otomatis ada SK Ya, Bupati, karena sistem. sudah ada. Baik sistem Wala, betul, tapi betul, betul. Bupati. Ya, Ya, itu oke. tulisannya SK Bupati. Ya. Oke, di dalamnya sana. Ya memang. Saya dalam benak saya ini Bupati sebagai kepala pemerintahan sudah memberikan izin, sudah memberikan SK. Kalau ada yang tidak setuju tetangga saya atau teman saya anggap itu sesuatu yang Biasalah. tidak perlu saya besar-besarkan lah gitu. Kalau dibesar-besarkan nanti seperti pembangkang, ekstremis, pemrotes, Iya, atau pemberontak gitu. Kalau dibesar-besarkan kan begitu jadinya. Jadi semacam pembangkangan terhadap SK Bupati gitu. Jadi Ya. saya cuek aja. Saya nggak merasa keberatan dengan protes-protes itu. Gitu. Akhirnya tetap jalan aja. Saya jalan aja berdasarkan. Terus akhirnya perizinan itu. ya puncaknya tanggal 8 Maret kesepakatan itu kan? Ya, inilah kesepakatannya. Nah, ini ya. 8 Maret. 8 Maret ini. Jadi kesepakatannya ini saya akan tidak melanjutkan saya rangkum lagi. Ya. Saya tidak akan melanjutkan periode kedua. Kalau Selama perizinannya masih belum lengkap. nah itu di tengah masih di tengah. Nah saya di sini juga di kesimpulannya itu saya akan tidak melanjutkan periode kedua kalau form perizinan yang sudah sesuai perizinan ditandatangan oleh Pak Camat. Jadi form saya itu sudah saya sampaikan di Pak Camat sana. Sampai sekarang masih under review Pak Camat.
masih under checking Mahkamah. Jadi dokumennya belum bisa berlanjut ke apa tadi Pak yang Perkim ya, belum bisa naik ke sana gitu. Mungkin dalam waktu dekat ini bisa segera selesai, kami akan lanjutkan ke sana. Kemudian terkait dengan bau ya Pak ya. Ya, sebentar, ayam. Ternyata